لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وقال الله تعالى في كتابه الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال الله تعالى أيضا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث. Hadirin yang mulia, Allah Subhanahu wa taala meletakkan kebahagiaan, kesuksesan, kedamaian, kesejahteraan adalah di dalam agama, amal-amal agama yang sempurna. Bagaimana seorang naik mobil, kalau tangannya saja yang masuk mobil, apalagi sampai temboro, menderita di jalan. Ya, badannya gelantungan luar, serempet atau kepalanya saja, maka seluruh jasadnya, badannya masuk dalam mobil, maka dia tenang, maka dia bahagia, dia aman, ya. Kerisauan daripada mara bahaya tak ada. Itu juga yang mulia Amin Tohari, namanya Pak Amin Tohari. Maka dia harus sempurna. Ada kepala itu ada telinga, ada mulut, ada hidung, kemudian ada tangan, kaki, seluruh jasadnya sempurna. Maka dikatakan Pak Amin Tohari. Tangannya saja ya dipotong, ditaruh di jalan, maka orang akan mengatakan tangan, tahu tangan siapa. Kakinya dipotong, taruh di jalan, di kaki nggak tahu kaki siapa. Juga ini mulia, ada orang yang membanggakan amalan zikir saja, dakwah dia tidak mengerjakan, muamalah, masyarakat, banyak kekurangan ya amalan lain, tapi ini belum sempurna namanya. Ada orang yang menjagokan puasa Daud, Senin Kamis, amalan lain masih tercecer, ini belum sempurna namanya. Ada orang yang sedekah rajin, ya. Amalan lain dia kurang menghiraukan, maka ini belum sempurna. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sempurna, dia ada dakwah, ada taklim wa ta'lum, belajar mengajar, ada zikir dan ibadah, kemudian ada khidmat, melayani. Bagaimana hadirin yang mulia, kita usaha bagaimana para sahabat juga, 4 amal ini ada dalam diri mereka sehingga wujud 6 sifat.
yakin sempurna atas kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sempurna ya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian memiliki hakikat sholat khusyuk wal khudu. Yang ketiga memiliki hakikat apa? Ilmu ma'azikir. Masya Allah, ilmu disertai dengan zikir. Yang keempat, ikramul muslim, memuliakan sesama muslim. Masya Allah. Tidak ada hasad, kedengkian, dendam, apalagi niat untuk menyusahkan orang beriman, enggak ada. Orang Islam ya, bukan hanya orang beriman. Paham betul para sahabat bahwa orang Islam itu sudah saudara. Satu badan itu loh. Ada tangan, ada kaki kan. Ketika kesandung jempol kakinya itu, yang bilang aduh mana? Kakinya nggak bilang aduh kan? Mulut. Nah, kepala mulai pusing, ya kan? Pikiran mulai tidak tenang. Begitu juga kalau giginya yang sakit, masya Allah. Ini dahsyat lagi kalau gigi sakit. Maka yang lain merasakan sehingga risau. Tangan cari obat, ya kan? Ya? Pikiran berpikir apa yang tepat obatnya nih. Kalau minta urut ke siapa ini? Supaya selesai urusan gigi nih. Ya? Kemudian tashihun niyah, senantiasa memeriksa niat, mengontrol niat para sahabat. Masya Allah. Kenapa setiap amalan bergantung kepada niat. Bahkan di kitab-kitab, ya, terutama kitab fikih, itu bab pertama apa? Bab niat. Innamal a'malu binniyat. Masya Allah, sangat menentukan, Pak. Apa yang terjadi, ya, seminggu ke depan, bahkan mungkin hari itu juga, saat itu juga, jam itu juga, ya, tergantung yang diniati. Nah, gitu. Masya Allah. Tergantung yang ditanam. Ditanam itu ya diniat tadi. Maka ada niat, ada azam. Ya kan, niat itu waktu dekat, azamnya waktu jauh. Dan biasanya terwujud, Pak. Orang kenapa bisa terjadi maling, terjadi merampok? Karena ada niat. Ini. Ada nih, ada niat. Kemudian ada usaha, ya kan. Kemudian ada ilmu belajar ya. Kemudian baru yang keenam, sifat sahabat apa? Dakwah. Dakwah itu apa? Mengajak. Maka sahabat tidak alim semuanya karena mengajak. Dan tabligh. Nah, tabligh itu apa? Menyampaikan. Balighu anni walau sampaikan dariku walaupun satu ayat. Masya Allah, itu ayat. Fatihah berapa ayat? Qul berapa ayat? Al-Asri berapa ayat? Ini kena tuntut kita di akhirat kalau nggak dijalankan. Ini banyak ayat yang kita hafal, yang kita tahu. Maka para sahabat itu kata para ulama kita, para masyayikh kita, guru-guru kita, surat wal asri, al-asr itu ya, sudah cukup katanya bagi kami untuk mengorbankan harta, diri, waktu untuk perjuangkan agama. Ya, Maulana Zakaria rahmatullah alaih, ya, Al-Kandahlawi, beliau memasukkan, ya, maksudnya menyimpulkan di dalam kitab tabligh itu, ya, intinya dakwah dan tabligh itu ada 60 ayat, masya Allah, banyak sekali ya. Hadirin untuk Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertama adalah hakikat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia bergandeng. Kenapa? Ada orang yang la ilaha illallah saja, Muhammadur Rasulullah tidak. Maka ini tidak sah
ingkar sunnah namanya. Maka kedua-duanya mesti dijalankan. Karena dalam Quran itu perintah-perintah Allah kebanyakan secara umum, global, ya. Bagaimana cara mengerjakannya, cara melaksanakannya, cara mengamalkannya melalui hadis-hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang takririyah, ya. Ada yang qauliyah, ada yang fi'liyah, ada yang ketetapan Nabi melalui ucapan Nabi, ada yang melalui pekerjaan Nabi. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang dari Nabi itu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan dari hawa nafsu beliau. Kata Allah kan? Kata siapa? Allah. Dia itu daripada wahyu. Maka betul ketika ada sahabat yang bertanya kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri baginda Rasulullah SAW. Akhlaknya Rasulullah itu apa? Khuluquhul Quran. Akhlak beliau itu adalah Al-Quran. Ya Allah, ya, firman Allah, itulah Rasulullah. Masya Allah. Ini kehebatan kemuliaan baginda Rasulullah. Siapa yang pertama paham kehebatan baginda Rasulullah? Nabi Adam alaihis salam. Ketika beliau diturunkan ke bumi, ya, 40 tahun tidak berani mengangkat wajahnya ke langit. Dia menangis, mengucapkan Rabbana walana anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Terakhir memohon kepada Allah, ya Allah dengan syafaatnya nama Muhammad, ampunilah dosa-dosaku. Masya Allah. Allah bertanya, kamu tahu dari mana? Ketika di surga, di pintu surga itu ada tertulis kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya yakin orang yang namanya dicantumkan di sini orang luar biasa ini, orang istimewa. Namanya saja disebut, maka Allah berikan ampunannya. Maka kita bersyukur, kita ini bukan hanya menyebut namanya, kita umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan masuk surga sebelum nabi-nabi yang lain. Allahu Akbar. Biasa, Masya Allah. Bagaimana pengorbanan Nabi Adam alaihissalam, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, pengorbanan nabi-nabi terdahulu. Tapi ternyata baginda Rasulullah SAW lah yang akan masuk surga terlebih dahulu. Termasuk kita tidak akan masuk surga umat-umat terdahulu sebelum umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita syukuri menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bersolawat, ya. Kata guru kita Syekhuna Kiai Haji Zairan rahimahullah, dia katakan kalau kita mengucapkan solawat 70 kali, Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah 70 kali, kemudian berdoa, doanya pasti dikabulkan. Dan hadirkan ketika kita mengucapkan Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah, itu hadirkan baru semua hadir bersama. Tentu bagaimana zahir dan batin kita juga yaitu menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Dan yang terpenting sekali adalah di dalam hati kita betul-betul ada kecintaan kepada beliau. Iya Pak ya? Saya pernah hafal tahunnya ya, zaman dahulu ya, ada seorang ahli syair. Ahli syair ini suka dia memuji-muji Rasulullah tuh. Dia pergi berziarah makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian memuji-muji. Salawat di syair-syair kan gitu ya.
Tiba-tiba ada orang yang mendekati dia, ngajak ke rumahnya makan malam apa siang, saya kurang ingat itu. Ajak makan di rumahnya, ya Bang, ajak makan, seneng diajak makan Bang. Orang tadi nolak sebenarnya, nggak usah lah, diajak terus, ajak makan. Selesai makan di rumahnya itu, rupanya dia ngambil gunting orang tadi, digunting lidahnya. Masya Allah, karena dia benci sekali sama orang yang memuji-muji Rasul. Paling nggak seneng. Gunting Pak. Dah, sana pergi kamu, puji lagi kena ya, Rasulullah itu. Nabi kamu itu. Masya Allah, orang tadi pun pergilah ke makam Nabi lagi. Ya, dia pun menangis ya dalam keadaan sakit. Ya Rasulullah, katanya, kalaulah pujian-pujian saya ya, kepada engkau, salawat-salawat yang saya sanjungkan kepada engkau itu salah, ya, saya menerimanya ya Rasulullah. Tapi kalau betul ya Rasulullah, sanjungan-sanjungan saya terhadap engkau itu, maka kembalikanlah lidahku. Nah, maka orang ini sambil diri doa, tahu-tahu tertidur, kemudian bangun sudah kembali lagi lidahnya. Nah, makanya dibolehkan kita memuji-muji Rasulullah. Maka tahun depan dia pergi haji lagi, kemudian berziarah ke makam Nabi lagi. Maka dia muji-muji lagi, ya, semangat dia muji-muji. Selesai itu tahu ada orang ngajak makan, dia ingat tahun dulu ada yang ngajak makan gitu. Potong lidahku. Tapi dia orangnya orang baik, namanya memuji Rasulullah, orangnya hatinya lembut, ya kan, hatinya bersih. Diajak makan, mau ke rumahnya, diajak makan, mau. Dan ternyata masuk ke rumah itu pula lagi. Masya Allah. Dia orang nggak bisa nolak dia. Ini akidahnya lurus ya. Semua digerakkan oleh Allah. Maka diajak makan, dia makan juga. Allah. Dan selesai makan, oleh orang tadi diajak ke sebuah tempat. Di situ ada kerangkeng, ya. Dan di dalamnya itu ada kerak, galak kerannya. Maka orang tadi bilang, ini bapak saya, ini jadi keran. Ini anaknya rupanya. Masya Allah. Ini gara-gara memotong lidah garbu, katanya, ya, membenci Rasulullah, maka dia berubah jadi kera. Mohonlah kepada Rasulullah, ya, doakan ayah saya. Maka orang tadi berdoa supaya dikembalikan lagi, ya, maka Allah kembalikan, kemudian mati. Jadi manusia lagi, kemudian mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang mulia, sunnah yang terbesar adalah dakwah dan sholat berjamaah. Ini Rasulullah SAW kemana saja senantiasa menjaga sholat berjamaah. Hatta di dalam peperangan ada namanya sholat khauf. Nah, orang kafir bingung dia, Pak. Kapan sholatnya kan ya kan? Tahu caranya sholat khauf, Pak? Tahu caranya? Nah, dua baris ya. Di depan sholat, yang di belakang memegang senjata. Nah, berdiri terus. Nah, nanti udah rakaat naik, ya, udah rakaat pertama, gantian. Yang di depan mundur, nah, ke belakang, memegang senjata berdiri. Yang penting gerakannya tidak sampai 3 kali berturut-turut. Nah, yang di belakang ke depan sholat. Salatnya qasar, nah, disingkatnya. Hari yang mulia, maka Allah SWT, maka ini sholat berjamaah, Masya Allah. Ya, kita ketika menunggu qomat, itu jangan ngobrol, Pak, ya. Masya Allah. Dimanfaatkan untuk berdoa, ya Allah, terimalah sholat yang akan saya kerjakan. Ya. Tunaikannya ya Allah, janji-janji Rasulullah SAW. Apa itu? Apa, Pak? Orang yang sholat berjamaah di awal waktu, di mana azan dikumandangkan, yang pertama apa? Dihilangkan kesempitan hidupnya.
minta ditunaikan oleh Allah. Ya, sebelum kau mati terus minta lagi, minta. Kemudian yang kedua diangkat azab kubur. Yang ketiga menerima catatan amal sebelah kanan. Sirat secepat kilat. Yang kelima, ini dahsyat-dahsyat semua. Yang kelima masuk surga tanpa hisab. Dahsyat semua lima-limanya. Dan kita pingin yang cash di dunia juga, ya kan? Dihilangkan kesempitan hidupnya. Berarti hatinya lapang. Bagaimana hati bisa lapang? Kalau senantiasa memaafkan siapapun, apapun. Siap insya Allah? Siapapun dan apapun, ya kan? Hujan jangan dimarahi, ya kan? Maafkan, becek maafkan, jalan gerinjul maafkan, jatuh pula di motor maafkan semuanya, karena semuanya digerakkan oleh Allah. La haula wala quwwata illa billah. Selamat azab kubur yang kedua dahsyat juga ini. Maka banyak orang yang sedang sholat tahu-tahu meninggal. Masya Allah. Secara zahir bagus, ya kan? Semoga secara batin juga bagus. Walaupun itu rahasia Allah Subhanahu wa taala, ya. Kematian, husnul khotimah, suul khotimah itu rahasia Allah. Nabi Musa dulu heran-heran ya. Orang yang meninggal dalam waktu yang sama. Yang satu ini kelihatan baik dalam hidupnya, ya, secara mata kasat dia baik orang. Yang satu lagi kurang baik. Jangan bilang jelek ya, kurang baik. Maka Allah perintahkan mengurus jenazah orang yang kurang baik secara kasat mata yang dilihat jari hati. Tentu Nabi Musa bingung. Nah, ditafakut ya. Tafakut boleh ya? Jasus yang nggak boleh Pak, mencari-cari kesalahan orang lain tidak boleh. Tapi cari-cari kebenaran, ya, takut namanya, itu boleh. Maka ditafakut istrinya. Saya ini disuruh untuk memelihara mengurus jenazah suami kamu. Amalan suami kamu apa? Ya, Nabi Musa pertama dia tanya kepada orang yang kelihatan baik. Kata istrinya, setiap malam suami saya itu ibadah. Tapi kadang dia ngomel, ini Nabi Musa ini bener apa enggak katanya. Yang disampaikan ini ragu dia Pak. Ya, nauzubillah Pak ya, insyaallah. Dan sampai kita ini capek ibadah, tapi ragu, bener enggak nih? Ya, insyaallah bener enggak? Akhirat bener enggak? Kubur bener? Surga neraka bener enggak? Nauzubillah. Yang satu lagi, kata istrinya, setiap malam ini menangis saja kan, menyesali dosa-dosanya. Saya telah menyakiti Nabi Musa, ya kan, perintah-perintahnya nggak saya kerjakan. Masya Allah. Rupanya orang ini orang yang ada keinginan berbuat baik, ya, dan dia bertobat. Maka Allah pun dalam Quran perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu tubu taubatan nasuha. Wahai orang beriman, tobatlah yang sungguh-sungguh. Orang beriman Pak, suruh tobat. Masya Allah. Artinya kita jangan putus asa dengan dosa-dosa kita, ya kan? Dan kita nggak bisa menilai sipulan-sipulan orang lain. Coba ya, kita senantiasa menjaga diri kita sendiri, menjaga hati kita sendiri, dan latihan terus ya, memaafkan siapapun, maafkan siapapun. Hadirin yang mulia rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menerima catatan amal sebelah kanan, masuk surga tanpa hisab, titian sirat secepat kilat, masuk surga tanpa hisab. Nih semuanya dahsyat, Pak. Semuanya dahsyat. Semoga Allah berikan pada kita dan orang-orang Islam yang lainnya juga, amin ya. Dan yang mulia, penting juga kita ini belajar ya, ada ilmu masail, fadail. Ini penting Pak, dua-duanya ya. Alhamdulillah kita setiap malam Jumat ada masail. Maka siapkan pertanyaan-pertanyaan. Dan ketika saudara kita bertanya, kita perhatikan juga, ini mewakili kita. Ya Pak ya. Sehingga kita nanti dalam ibadah, keseharian kita, muamalah, masyarakat kita tenang. Sudah tahu ya petunjuk untuk
rambu-rambu dalam berkendaraan itu paham, kan enak, ya kan? Ini lampu hijau, ini kuning, merah, masya Allah. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga kita ini sebelum kematian kita datang, ya Pak ya, sebelum ijazah datang, bersih sebersih-bersihnya daripada yang haram. Insyaallah ya. Mata kita udah nggak lihat yang haram lagi, lidah kita nggak bicara yang haram lagi, makanan kita nggak ada yang haram lagi, ya. Terbebas daripada riba, perkara yang subhat dan lain-lain. Amin ya. Amin. Ini menjadi cita-cita Pak. Itulah perjuangan kita ini siang malam, ya. Bagaimana kita juga keluarga kita dan masyarakat kita. Hadirin yang mulia, fadhail ini penting, ya. Keuntungan-keuntungan, ya. Bukan berarti kita mencari pahala, bukan mencari keuntungan. Memang itu janjinya Rasulullah, ya kan? Imanan wahtisaban, yakinnya kepada Allah dan yakin kepada janjinya Rasulullah, gitu. Kemudian pentingnya zikir, ya. Masya Allah, melembutkan hati kita, zikir. Nanti kalau hatinya lembut, hatinya bersih, mudah memaafkan orang lain, mudah untuk memikirkan orang lain. Bagaimana para sahabat ini sukses, ditolong oleh Allah, nusratullah bertubi-tubi dalam kehidupan mereka karena mereka mengamalkan yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka korbankan diri mereka sendiri, ya, walaupun dalam kesusahan. Dan senantiasa mengutamakan orang lain. Ini amalan para nabi, Pak. Seluruh nabi mengutamakan orang lain. Seneng kalau orang lain sukses, gitu loh. Insyaallah ya. Orang sukses, wah ngiri, ya kan? Hasad, mulai cari-cari. Ini bukan ciri-ciri orang beriman. Harus gembira. Alhamdulillah, masya Allah. Dan ketika kita senang dengan kebahagiaan orang lain, kesuksesan orang lain, maka Allah akan berikan juga kepada kita. Nah, ya kan? Dan senantiasa mendoakan orang lain untuk sukses. Ya Pak ya, insyaallah. Ya Allah, ampuni dosa mereka, maafkan kesalahan mereka, berikan kebahagiaan dunia akhirat, kemuliaan dunia akhirat, tinggikan derajatnya dunia akhirat ya Allah, masukkan dalam surga ya Allah. Ada doa gitu Pak? Nah, doa seperti itu ya, sampai lembut hati kita nih. Itu masya Allah, ya. Apalagi terutama anak dan istri kita, ya, teman-teman seperjuangan kita. Dan seluruh amalan dilakukan dengan ikhlas. Nggak ada apa-apanya Pak, 0,0 ya. Kalau tidak ikhlas ini masya Allah, seluruh yang kita lakukan ya, baik itu mengeluarkan uang, mengeluarkan tenaga ya Pak ya, beramal, semuanya lakukan dengan ikhlas. Dan apa yang datang dalam kehidupan kita, kita ridho ya, itu yakin kita datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ridho dua arah. Ridho kepada Allah supaya Allah ridho kepada kita juga, sebagaimana gelarnya para sahabat radhiyallahu anhum wa radhu'an. Nanti kalau Allah sudah ridho, kita pun sudah ridho kepada Allah, maka siap untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengorbankan harta, diri, masa untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Karena kunci kepahaman, bagaimana kepahamannya para sahabat, karena mereka berkorban 3 perkara. Yang pertama dirinya, ya. Yang kedua waktunya, yang ketiga hartanya. Maka ini penting Pak. Soalnya ya, ada orang terheran-heran 3 hari kok terus rajin, karena dia korban 3 perkara ini. Ya, menuntut ilmu pun begitu. Kenapa ilmunya nggak berkah, nggak paham-paham juga, ya nggak? Ngaji terus duduk mungkin, ya, tapi nggak paham-paham juga, nggak berubah-ubah, mulutnya nggak berubah, akhlaknya nggak berubah, ya, muamalah masyarakat nggak berubah. Berarti kurang korban apa itu? Hartanya. Kasih hadiah guru kita. Insyaallah ya. Siapin. Kasih hadiah. Jangan gratisan, ya. Kasih hadiah. Masya Allah. Ini supaya apa? Supaya ilmu tadi berkah untuk kehidupan kita. Makanya saya kurang seneng kalau ada sekolah gratis, mondok gratis. Ini bisa juga seperti itu. Nanti orang tuanya tetap berkorban, bukan untuk membayar itu, mungkin untuk nambah tanah wakafnya, bangunannya dan lain-lain. Tetap harus korban Pak. 3 perkara, ya. Insyaallah ya.
maka kita jalankan di mana saja. Bismillah, 3 perkara ini walaupun kecil nanti ada manfaatnya, keberkahannya. Nah, kalau sudah datang keberkahan, kita syukuri. Man burika syai'in falyal zamhu. Kalau kamu diberkahi dengan satu perkara, kata Rasulullah, hendaklah kamu pegang teguh. Nah, kamu pegang teguh. Kita diberkahi Pak dengan usaha dakwah ya Pak ya. Selama ini dulu kita di mana ya Pak? Ya, sekarang alhamdulillah kita berada di masjid. Semoga Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita, ya, ahli keluarga kita, tetangga kita, orang kampung kita dan umat seluruh alam. Dan kita belajar menyebarkan rasa sayang, kasih sayang kepada seluruh umat siapapun, ya. Dan apapun. Demikian, kurang lebih minta maaf. Yang benar datang kepada Allah Subhanahu wa taala, yang salah dan silap dari kebodohan saya sendiri. Subhanallah bihamdi, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.